SISWI Angkatan 9 dari SD Negeri 050594 Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Yang saya hormati Ibu Hertasya Mardian, SPD MM, sebagai fasilitator saya, dan Bapak Surya Atmaja, SPD, sebagai pengajar praktik saya. Mulai dari diri, posisi untuk supervisi akademik. Dengan pertanyaan, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? 1. Perasaan saya ketika kepala sekolah melakukan supervisi dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas, saya merasa sedikit gugup, tegang, karena merasa diawasi. Meskipun sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya susun, namun saya merasa khawatir jika tidak sesuai dengan standar. Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat diobservasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengamatan saat diobservasi. Menurut pengalaman saya, kepala sekolah akan melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama di awal tahun ajaran, contohnya 3 bulan sekali. Kepala sekolah akan memberikan pemberitahuan jika ada melaksanakan observasi, sehingga saya biasanya mempersiapkan dengan matang apa saja yang diperlukan saat diobservasi. Saat kepala sekolah mengobservasi, akan mengamati ruangan kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan alat peraga, metode, dan strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran. Pada saat observasi, kepala sekolah akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kelengkapan pembelajaran, media pembelajaran yang terkait dengan proses pembelajaran. Beliau akan memberikan evaluasi dan saran kepada saya jika ada beberapa pertanyaan yang beliau ajukan tidak sesuai dengan standar kriteria yang sudah ditentukan. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Supervisi ideal menurut saya di antaranya 1. Adanya perencanaan yang baik tentang tujuan dari supervisi tersebut. Yang kedua, memegang prinsip kemitraan atau setara sehingga tidak ada yang merasa dinilai maupun menilai. Yang ketiga, mendorong guru untuk dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat, memaksimalkan potensi yang dimiliki guru untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan masalah yang ada dalam pembelajaran. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Posisi saya menurut saya adalah jika saat ini saya menjadi kepala sekolah dan perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambar yang ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10 ada pada skala 8 karena terkadang saya masih ingin memberikan saran ketika yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan standar saya. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? 5. Yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu antara lain 1. Referensi tentang supervisi akademik. 2. Identifikasi kompetensi diri dari diri sendiri dan rekan sejawat. 3. Ada rasa ingin tahu. Yang keempat, mampu mendorong seseorang untuk menemukan sendiri solusi atau masalah yang dihadapinya. Harapan terhadap modul ini. 1. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya diantaranya 1.
mempunyai pandangan berpikir Coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kemampuan rekan sejawat. 2. Menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan emosional. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah 1. Akan ada kegiatan praktik penerapan komunikasi dan berpikir coaching. 2. Akan ada materi tentang coaching untuk supervisi akademik. 3. Manfaat yang saya harapkan adalah saya akan mampu untuk melakukan coaching pada komunitas praktisi saya dan mampu menerapkan paradigma berpikir coaching untuk supervisi pembelajaran. Demikianlah tugas mulai dari diri. Terima kasih. Salam guru penggerak dari saya, Putri Semiri.